Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Herma dan selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Dwi Setiani, mahasiswa psikologi semester 5 dengan NPM 2208010006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Inklusif dengan tema Strategi Pembelajaran Inovatif dalam Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan dalam bidang pendidikan yang berinovatif serta berstrategis yang dapat memperluas dalam sebuah akses ke pendidikan, terkhususnya bagi anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif adalah sebuah penyelenggara pendidikan yang menyatukan dengan anak normal lainnya dalam pembelajaran. Sekolah tentunya harus mengakomodasikan kepada anak lainnya bahwa jangan memandang siswa dari kondisi fisik, sosialnya, emosionalnya, kondisi, dan juga intelektualnya, terutama anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Jadi, guru harus bisa memberikan arahan kepada siswa untuk saling menghormati dan juga menyayangi tanpa harus ada ejekan dari siswa lainnya. Terciptanya pendidikan inklusif yang dimana akan menekankan sebuah persamaan terhadap hal dan akses pendidikan setiap warga negara. Inklusif tentunya masih dihadapkan dalam sebuah problem, isu, dan juga terdapat sebuah permasalahan yang harus ditangani dengan cara yang bijak, sehingga dapat menghindari atau mengatasi permasalahan yang muncul. Adapun dalam sebuah kesejahteraan, bagi orang yang memiliki kebutuhan khusus dan akan memiliki atau memperoleh haknya sebagai warga negara yang dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal. Di sini saya mengambil kasus dari jurnal dengan sekolah dari SD Negeri Karawaci 3, Kota Tangerang, yang merupakan sekolah inklusif di sekolah dasar. Di sini saya sudah menganalisis bagaimana apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Di sini saya menemukan hasil dari proses terdapat tiga. Yang pertama itu dari analisis kasus, yang kedua analisis masalah, yang ketiga rancangan solusi inovatif. Dari analisis kasus, penelitian dari jurnal di SD Negeri Karawaci 3 menemukan beberapa kendala dalam penerapan pendidikan inklusif. Yang pertama, adanya interaksi yang sulit. Interaksi bagi siswa dengan kebutuhan khusus itu sulit berbaur dengan teman sekelasnya karena dia memiliki perbedaan cara belajar dan sikapnya. Dari analisis yang sudah saya kaji, itu terdapat hasil bahwa siswa berkebutuhan khusus di SD Negeri Karawaci 3 itu memiliki interaksi yang sulit antara anak berkebutuhan khusus dengan siswa yang reguler. Di situ karena adanya faktor dari perbedaan dari cara belajar yang guru sampaikan dan juga dari sikap dari teman-temannya dan juga dari gurunya. Yang kedua, adanya tantangan dari guru, di mana guru itu mengalami kesulitan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Guru masih mempunyai keterbatasan untuk mengajar dengan metode yang berbeda yang akan disampaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dari strategi yang kurang sesuai kepada anak berkebutuhan khusus, dan yang keempat itu keterlibatan siswa yang rendah. Kemudian ini dari yang sudah saya kaji dari jurnal bahwa terdapat faktor keberhasilan dan juga faktor kegagalan. Di sini saya sudah menganalisis implementasi program yang berdasarkan dari faktor kegagalan dan faktor keberhasilan. Di sini ada faktor keberhasilan di mana sudah adanya penerapan strategi
scaffolding, di mana implementasi dari pendidikan inklusif di sekolah sekolah dasar negeri Karawaci III bahwa menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi keberhasilan dan adanya kegagalan. Nah, keberhasilan dari program yang sudah diterapkan itu dapat dilihat dari penerapan strategi pembelajaran inovatifnya, seperti scaffolding ini. Nah, yang telah terbukti itu meningkatkan keterlibatan dan harga diri siswa dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, strategi ini memungkinkan adanya penyesuaian individu dan juga waktu yang khusus untuk siswa dari anak berkebutuhan khusus yang bisa membantu mereka untuk mengejar ketertinggalan dari akademiknya. Jadi scaffolding ini sudah diterapkan di SD Negeri Karawaci III. Nah, dari penerapan strategi scaffolding ini berhasil sudah diterapkan. Nah, itu tujuannya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa bisa mengejar akademik yang sudah mereka tertinggal sebelumnya dengan metode pembelajaran yang sebelumnya. Dari faktor kegagalan itu terdapat 4 macam. Yang pertama, adanya kurangnya pelatihan berkelanjutan. Guru sulit menghadapi metode pembelajaran, kendala penyesuaian kurikulum, dan yang terakhir adanya kurangnya sumber daya. Dari faktor kegagalan ini kurangnya pelatihan yang berkelanjutan bagi guru dalam menerapkan strategi yang sebelumnya dari strategi scaffolding tersebut. Nah, itu masih adanya evaluasi bagi guru, masih adanya pelatihan khusus bagi guru untuk menerapkan scaffolding itu dalam sekolahannya gitu. Nah, tanpa pelatihan yang memadai, guru itu sulit mengadaptasi dari metode pembelajarannya yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian adanya kendala dalam penyesuaian kurikulum. Jadi masih adanya penyesuaian kurikulum yang sudah diterapkan sebelumnya. Kemudian adanya kurangnya dukungan sumber daya yang juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Karawaci III ini. Dari analisis masalah, mengidentifikasi kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang pertama, masalah budaya dan kurikulum. Dalam implementasi pendidikan di SD Negeri Karawaci III Kota Tangerang ini terdapat beberapa kendala. Nah, saya mengambil 2 kendala ini. Yang pertama masalah budaya dan kurikulum, dan yang kedua keterbatasan sumber daya. Dari masalah budaya dan kurikulum, salah satu kendalanya adalah hambatan budaya dan budaya yang menghalangi penerimaan dari pendidikan inklusif ini. Dalam konteks ini, budaya sekolah dan masyarakatnya itu seringkali belum bisa sepenuhnya itu mendukung, belum bisa sepenuhnya itu mensupport dengan keberadaan siswa yang berkebutuhan khusus, anak ABK ini. Nah, dari stigma negatif tersebut terhadap disabilitas itu dapat menciptakan sikap yang eksklusif di kalangan siswa dan guru. Jadi terdapat stigma yang negatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus, sehingga itu bisa menciptakan sikap yang eksklusif di kalangan siswa dan guru tersebut. Nah, sehingga itu bisa menghambat adanya integrasi dari siswa ABK ke dalam lingkungan belajar dari lingkungan sekolahnya yang lebih luas.
Nah, selain itu kurikulum yang diterapkan itu yang diterapkan dalam sekolah seringkali tidak sepenuhnya mendukung dari anak ABK. Jadi dari sekolah yang inklusif ini hanya beberapa anak ABK, jadi masih adanya metode yang tidak menomorsatukan, tidak menomorsatukan dengan eee, metode yang harusnya bisa disampaikan oleh ke anak yang ABK. Jadi hanya menomorsatukan dengan metode yang akan disampaikan ke anak reguler. Nah, hal ini itu, kurikulum yang tidak fleksibel itu bisa menyulitkan penyesuaian materi ajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari individu siswanya. Ini bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara efektif, sehingga, potensi mereka itu tidak berkembang dengan baik, dan tidak berkembang secara optimal. Yang B, keterbatasan dari sumber daya. Kendala yang lain, yang kedua, keterbatasan sumber daya dan, adanya keterbatasan dari material di sekolahnya. Nah, banyak sekolah termasuk dari SD Negeri Karawaci 3 ini menghadapi tantangan dalam, menyediakan sarana dan prasarana eee, yang sesuai untuk mendukung pembelajaran siswa penyandang disabilitas. Jadi masih adanya tantangan untuk menyediakan, eee, sarana prasarana. Jadi, ini bisa mengakibatkan sarana dan prasarananya itu belum terpenuhi dalam sekolah di sini. Nah, misalnya nih, adanya kurangnya alat bantu belajar yang diperlukan untuk membantu, siswa ABK dalam memahami pembelajaran. Serta fasilitas yang tidak ramah bagi mereka, seperti aksesibilitas gedung yang terbatas. Kayak misal ada anak ABK yang menggunakan kursi roda, tetapi dalam sekolahannya itu, tidak adanya jalur khusus yang untuk disabilitas yang menggunakan kursi roda. Nah, itu, bisa menjadi kendala bagi siswa ABK dalam, sekolahannya tersebut. Nah, keterbatasan ini itu bisa mengakibatkan, siswa ABK itu kayak merasa terasingkan, kayak merasa diasingkan, dan kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan di sekolahnya. Dan, adanya, kesulitan dalam menghadapi kegiatan-kegiatan seperti belajar mengajar. Nah, adanya tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang, inklusif itu menjadi sulit. Kemudian ini, menurut analisis dari SWOT, dari faktor, yang pertama ada strength, kekuatan. Di sini, adanya komitmen sekolah terhadap pendidikan inklusif, adanya dukungan dari guru pendamping khusus. Jadi, di SD Negeri Karawaci 3 ini sudah adanya guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran inovatif seperti scaffolding yang sudah terlaksana dengan berhasil. Kemudian keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Dari faktor yang kedua, weakness, kelemahan, adanya kelemahan, yang pertama kurangnya pelatihan bagi guru. Nah, adanya kurangnya pelatihan bagi guru ini, menghambat untuk bagaimana proses scaffolding ini berjalan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ketiga, keterbatasan waktu untuk pengajaran yang efektif. Yang keempat, stigma sosial terhadap siswa ABK. Dari faktor yang ketiga, opportunities atau peluang. Di sini, kebijakan pemerintah itu mendukung pendidikan inklusif. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif.
Yang ketiga, kemajuan teknologi pendidikan. Yang keempat, potensi kerjasama dengan lembaga pendidikan lain untuk pelatihan guru. Untuk faktor yang keempat, threats atau ancaman. Di sini terdapat 4 ancaman. Yang pertama, resistensi dari orang tua terhadap pendidikan inklusif. Yang kedua, keterbatasan anggaran untuk program pendidikan inklusif. Yang ketiga, perubahan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Keempat, adanya tantangan sosial budaya yang menghambat penerimaan siswa ABK di lingkungan sekolah. Di sini terdapat 4 faktor dari kasus dari jurnal kasus dari SD Negeri Karawaci 3 terdapat 4. Kemudian kita lanjut ke rancangan solusi inovatif. Dari rancangan solusi inovatif, yang pertama itu adanya rekomendasi program atau strategi. Di sini ada 4 rekomendasi program. Yang pertama adanya pelatihan berkelanjutan bagi guru. Yang kedua pengembangan sarana dan prasarana. Yang keempat adanya kampanye kesadaran bagi masyarakat. Dan yang keempat penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dari yang A, pelatihan berkelanjutan bagi guru, di mana salah satu rekomendasi utama yaitu pelatihan berkelanjutan bagi guru. Nah, pelatihan ini itu berfokus untuk pada metode pengajaran inklusif yang adaptif dan efektif. Dengan memberikan pelatihan secara reguler, guru akan lebih siap untuk memahami dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus tersebut. Pelatihan ini itu juga mencakup dari beberapa teknik scaffolding yang memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan individual kepada siswa sehingga mereka dapat mengajar dari ketertinggalan dalam pembelajaran, ketertinggalan materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran yang sudah terlewatkan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana, di mana pengembangan sarana dan prasarana ini yang mendukung kebutuhan siswa bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah itu perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada, seperti ruang kelas yang ramah disabilitas, alat bantu belajar, dan sumber lainnya yang diperlukan untuk mendukung dari pembelajaran inklusif tersebut dengan menyediakan lingkungan fisik yang memadai. Dari siswa anak berkebutuhan khusus ini, dia akan lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti belajar mengajar dan mereka itu merasa lebih nyaman di sekolah. Jadi dengan adanya pengembangan sarana dan prasarana ini mereka eee, merasa cukup terfasilitasi dengan adanya fasilitas di sekolah dan mereka tidak merasa terasingkan, tidak merasa diasingkan, dan juga mereka merasa lebih nyaman di sekolah dan juga bisa mendukung dari proses pembelajaran. Yang ketiga, kampanye kesadaran masyarakat, di mana kampanye kesadaran masyarakat ini penting, sangat penting untuk mendukung dari program pendidikan inklusif, di mana kita bisa mengadakan seminar dan seminar atau bentuk workshop seperti itu yang bisa membantu meningkatkan dari pemahaman orang tua siswa dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Jadi kita mengadakan seperti workshop atau seminar untuk untuk membantu meningkatkan pemahaman orang tua, baik orang tua reguler, siswa reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Nah, kegiatan ini tuh untuk mengurangi stigma-stigma negatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus dan mendorong dari dukungan dari orang tua serta sebuah komunitas gitu. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat ini, bisa terciptanya lingkungan yang lebih lebih menerima, lebih
friendly gitu dan mendukung bagi semua siswa, baik siswa reguler maupun siswa anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini merupakan rekomendasi yang terakhir, di mana sekolah itu bisa memanfaatkan alat bantu teknologi untuk menarik perhatian siswa dan bisa menjadi salah satu fasilitas dalam proses belajar mengajar. Nah, alatnya itu seperti aplikasi pendidikan, terus perangkat lunak yang interaktif, atau media digital lainnya yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran yang lebih menarik dan relevan lagi bagi anak siswa berkebutuhan khusus. Nah, penggunaan teknologi ini itu dapat membantu dalam penyesuaian materi agar sesuai dengan kemampuan dari masing-masing siswa. Nah, menerapkan dari keempat rekomendasi program atau strategi ini, eee, diharapkan itu bisa berjalan dengan efektif karena langkah-langkah ini, bisa meningkatkan kualitas dari pendidikan bagi siswa anak berkebutuhan khusus, tetapi itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan lebih mendukung, lebih friendly lagi bagi semua siswa. Di sini ada langkah-langkah implementasi, terdapat 3 langkah-langkah implementasi. Yang pertama, kita bisa mengadakan sesi pelatihan rutin, setiap semester bagi guru. Kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan bagi guru terhadap, penerapan strategi scaffolding itu setiap semester bagi guru. Kemudian membangun kemitraan dengan organisasi non-pemerintah untuk untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana. Yang ketiga, melaksanakan seminar bulanan tentang pendidikan inklusif bagi orang tua dan masyarakat. Jadi, dalam langkah-langkah implementasi yang ketiga ini kita tetap melaksanakan seminar, bulanan, baik 1 bulan sekali, 2 minggu 2 bulan sekali, dan seterusnya tentang, bagaimana pendidikan inklusif ini bagi anak dan, juga untuk mengurangi stigma-stigma yang negatif seperti itu. Bahwa, anak berkebutuhan khusus itu juga harus diperhatikan, tidak hanya anak yang reguler saja. Anak berkebutuhan khusus juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini terdapat manfaat dan potensi dampak. Yang pertama, meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar siswa APK, di mana dengan menggunakan strategi ini di mana menggunakan strategi ini, guru dapat memberikan bimbingan individual yang, spesifik kepada siswanya, sehingga mereka dapat mengejar ketertinggalan dan juga dapat, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini tercermin dalam penelitian jurnalnya yang menunjukkan bahwa guru itu menggunakan strategi scaffolding dan juga refleksi, dalam setiap pertemuannya untuk mengevaluasi bagaimana kemajuan siswa secara holistik, yang akhirnya itu bisa, meningkatkan keterampilan guru dalam mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah bagi semua siswa. Dengan melibatkan siswa dalam segala aspek pembelajaran, siswa anak berkebutuhan khusus dapat berfungsi semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, dalam kasus yang sudah saya kaji dalam jurnal penelitian bahwa, penelitian ini dilakukan di kelas 4
yaitu bahwa menunjukkan siswanya itu dapat berinteraksi dengan guru melalui sesi tanya jawab terbuka, serta menggunakan alat bantu non-teknologi seperti benda-benda menarik perhatian bagi siswa. Nah, hal ini itu bisa menciptakan suasana belajar yang positif dan lebih inklusif, di mana semua siswa itu dapat menerima eee, dapat, dapat diterima dan juga ikut berkontribusi. Yang ketiga, mengurangi stigma sosial terhadap siswa anak berkebutuhan khusus, di mana, seperti contohnya guru di salah satu kelas itu mengungkapkan bahwa mereka itu menggunakan pendekatan berbasis otak penuh, di mana bahan pelajarannya itu dirancang untuk melibatkan semua indera, terus, emosionalnya dan intelektual dari siswanya. Ini bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan mengurangi pandangan negatif terhadap siswa anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir dan yang keempat, meningkatkan partisipasi dan prestasi akademik bagi siswa anak berkebutuhan khusus, serta meningkatkan interaksi sosial antara semua siswa. Dalam menggunakan strategi scaffolding itu, siswa anak berkebutuhan khusus dapat mengejar ketertinggalan mereka bimbingan khusus melalui bimbingan khusus dan adanya partisipasi aktif dalam aktivitas pembelajarannya. Nah, hal ini itu tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa siswa itu dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan bisa menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, dan kegiatan bersama temannya yang membantu menghubungkan dengan pelajaran saat itu. Nah, itu bisa, menjadi adanya interaksi sosial antara semua siswa yang menjadi lebih harmonis. Dari kesimpulannya, dengan menerapkan solusi inovatif ini, diharapkan SD Negeri Karawaci III dapat mencapai tujuan pendidikan inklusif secara lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang jangka panjang bagi semua pihak terkait dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, implementasi strategi pembelajaran inovatif ini sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah dasar. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.